Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rifaman dengan NIM J1B021052. Di sini saya akan membuat video terkait makalah yang saya buat dengan judul filtrasi sederhana. Video ini menjadi salah satu tugas akhir dari mata kuliah teknologi hasil pengolahan pertanian. Ya, langsung saja. Di sini ada pendahuluan, di mana air bersih dapat terganggu kualitasnya jika terkontaminasi oleh zat-zat pencemar secara berlebihan. Salah satunya yaitu mangan. Menurut Holif dan kawan-kawan, 2020 permasalahan yang sering terjadi dari pemakai air sumur yaitu tingginya kandungan besi, Fe, dan mangan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Air untuk keperluan kebersihan sanitasi, menemukan standar baku mutu kekeruhannya adalah 25 NTU dengan pH-nya 6,5 sampai 8,5. Di sini yang kedua adalah apa itu filtrasi. Bisa kita lihat di sini ada gambaran terkait filtrasi sederhana, di mana ada air, kerikil, sabut kelapa, arang, ijuk, dan spons. Filtrasi adalah suatu proses untuk mereduksi air zat tersuspensi kontaminan melalui media berpori. Penyaringan menggunakan media berpori disebabkan dengan cara menghambat partikel-partikel ke dalam ruang pori sehingga mengakibatkan pengumpulan dan penumpukan partikel tersebut pada permukaan butiran media. Nah, di sini ada tujuan untuk filtrasi itu sendiri, di mana yang pertama permurnian air dan pengolahan limbah, yang kedua memulihkan atau mengambil kembali zat-zat berharga dari suatu larutan atau campuran dari air itu sendiri untuk menghilangkan partikel padatan atau zat-zat terlarut dari suatu cairan atau gas sehingga menciptakan hasil yang lebih murni. Itu adalah tujuan utama dari dilakukannya filtrasi. Di sini ada parameter pengamatan yang ada 3. Yang pertama yaitu pH, power of hydrogen, di mana pH adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan intensitas keadaan asam atau basa suatu larutan. Untuk nilai pH itu sendiri yaitu 0 sampai 14. Untuk air itu sendiri, pH yang untuk aman dikonsumsi itu pH netral, di mana pH netral itu 7. Untuk warna, perubahan warna sesudah filtrasi disebabkan karena menurunnya nilai zat padat terlarut dan zat padat tersuspensi yang menyebabkan sampel air menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu bau, merupakan petunjuk adanya pembusukan air limbah. Penyebab adanya bau pada air dikarenakan adanya bahan volatil, gas terlarut, dan hasil samping dari pembusukan bahan organik itu sendiri. Selanjutnya itu ada parameter untuk filtrasi untuk air itu sendiri. Yang pertama adalah kekeruhan. Untuk skalanya skala NTU dengan baku mutu 25, di mana mangannya itu miligram per liter 0,5, kesadahannya untuk satuannya miligram per liter dengan baku mutu 500. Untuk keasaman atau pH 7 satuannya dengan baku mutu 6,5 sampai 9. Nah, ini salah satu gambar setelah dilakukannya filtrasi dan sesudah dilakukannya filtrasi. Di sini ada perubahan saat filtrasi. Yang pertama ada terjadinya kenaikan pH pada air yang mulainya pH air sebesar 5,3 menjadi 7,8 setelah dilakukannya praktikum. Setelah itu ada proses penjernihan air akibat proses filtrasi. Yang keempat yaitu bau air yang semuanya berbau tanah pekat berubah menjadi tidak terlalu pekat lagi karena sudah melalui proses filtrasi sederhana. Dan yang terakhir ada proses filtrasi dapat dilakukan berulang agar air yang didapatkan jauh lebih jernih dan tidak berbau. Untuk pengukuran pH itu sendiri yaitu menggunakan alat pH meter dengan NSI 06689811 2004, di mana sebagai berikut: kertas tisu untuk mengeringkan elektroda, selanjutnya bersihkan menggunakan air suling. 2 elektroda dibilas dengan
Dengan contoh uji coba. Yang ketiga ada pH meter dicobakan ke dalam elektroda sehingga menunjukkan pembacaan yang akurat. Yang terakhir ada hasil dari pembacaan skala atau angka dicatat pada tampilan dari pH meter itu sendiri. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu praktikum filtrasi air sederhana ini adanya perubahan sebelum dan setelah air filtrasi, antara lain pH air meningkat sebesar 2,5 sebelum dari difilter, 5,3 dan setelah mengalami filtrasi meningkat menjadi kuat 7,8. Warna air sebelum difiltrasi keruh dan setelah difilter menjadi agak jernih, dan bau air yang sebelum difilter baunya pekat, setelah dilakukan filtrasi tidak ada bau, sehingga ketebalan susunan lapisan mempengaruhi kejernihan air yang difiltrasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.